Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Data Engineering. Untuk pertemuan ke-6, kali ini kita akan membahas mengenai data pipeline. Oke, jadi apa itu data pipeline? Data pipeline itu adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mentransformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan juga terstruktur untuk analisis, laporan, dan juga penggunaan lainnya. Nah, bagaimana alur dari pergerakan data pada data pipeline? Jadi, ini adalah alur dari data pipeline. Dimulai dari data source, lalu masuk ke proses extract raw data, lalu di staging area dilakukan transformasi data. Setelah itu dilakukan load prepare data. Data yang sudah ditransform di load dan disimpan pada data warehouse untuk selanjutnya dianalisis dan jadilah sebuah data analisis. Jadi data pipeline itu dimulai dari sumber data, di mana datanya itu masih mentah dan biasanya sumber data itu terdiri dari beberapa sumber, melalui rangkaian proses hingga akhirnya dapat menjadi sebuah data analisis. Itu untuk alur dari data pipeline. Nah, di sini ya, tadi di tahapan pertama dari data pipeline itu ada sebuah data source atau sumber data. Sumber data ini dapat berbagai macam jenisnya, seperti database, CSV, website, ataupun platform media sosial. Jadi biasanya untuk data pipeline itu datanya ada banyak, bukan hanya dari satu sumber aja, yang kemudian akan masuk ke tahap extract raw data. Apa itu extract raw data? Jadi data dari sumber dikumpulkan dan diekstraksi dalam bentuk mentah tanpa perubahan struktur ataupun format. Prosesnya itu dapat dilakukan secara terjadwal ataupun real time. Nah, proses ekstraksi data mentah itu dapat dilakukan dengan cara web scraping, yaitu mengekstrak data dari website, seperti yang sudah kita praktekkan di pertemuan kelima, proses web scraping, ataupun dapat dengan cara database query, yaitu mengekstrak data dari relational database seperti MySQL. Jadi datanya itu dikumpulkan dan diekstraksi tanpa perubahan struktur atau format. Formatnya masih sesuai dengan data yang tersedia pada data source-nya gitu ya. Nah, baru setelah itu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu data transform. Data mentah yang tadi sudah kita kumpulkan kemudian akan diubah agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Prosesnya apa aja? Yang pertama bisa dilakukan penggabungan data. Kenapa dilakukan penggabungan data? Karena tadi ya biasanya untuk data pipeline ini sumber datanya itu beragam, bukan hanya dari satu sumber saja. Makanya perlu dilakukan penggabungan data. Lalu bisa juga dilakukan pembersihan data atau data cleaning seperti yang sudah pernah kita praktekkan, yaitu menghapus data duplikat dan juga menangani nilai nol atau nilai kosong. Lalu dapat juga dilakukan konversi format data dan juga normalisasi data. Untuk data transform ini, langkah-langkahnya itu sesuai dengan kebutuhan data ya. Nanti teman-teman mau pemrosesan datanya itu seperti apa, maka nanti jenis-jenis data transformnya pun dapat berbeda-beda sesuai dengan data yang kalian miliki. Nah, selanjutnya setelah datanya selesai ditransform, maka selanjutnya kita lakukan load data di sini, yaitu proses terakhir yang berguna untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam data warehouse. Jadi, data yang sudah ditransformasi kemudian dimasukkan ke dalam penyimpanan, seperti contohnya disimpan dalam format CSV. Nah, lalu ada data warehouse. Data warehouse itu apa? Jadi, data yang telah dimuat disimpan ke dalam data warehouse,
yaitu sistem penyimpanan terpusat yang dirancang untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Contohnya bisa disimpan dalam database SQL atau disimpan dalam penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive. Nah, setelah itu masuk ke tahap analisis. Jadi di analisis ini maka datanya dianalisis gitu ya, data yang sudah tersimpan dan terstruktur tadi digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Untuk proses analisisnya itu tergantung kebutuhan pengguna. Oke. Nah, jadi apa fungsi dari data pipeline? Yang pertama, kualitas data meningkat. Jadi dengan adanya data pipeline ini dapat meningkatkan kualitas raw data dengan tadi proses pembersihan data, penyempurnaan, dan juga standarisasi data. Lalu pemrosesan data menjadi lebih sederhana karena data pipeline ini mengotomatiskan tugas transformasi data yang berulang sehingga data engineer dapat fokus pada tugas lain yang lebih penting seperti memperoleh wawasan bisnis. Lalu integrasi data komprehensif memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber termasuk data internal dan juga eksternal untuk menciptakan pandangan yang holistik tentang informasi yang diperlukan. Nah, itu untuk teorinya. Selanjutnya kita akan coba untuk praktek membuat sebuah data pipeline, mulai dari tadi data source hingga data analisis. Nah, silakan teman-teman akses terlebih dahulu dataset yang akan kita gunakan untuk praktikum di pertemuan ke-6 ini pada link berikut. Silakan diakses, ada 3 dataset di situ, silakan teman-teman download terlebih dahulu semuanya. Ketiga-tiganya silahkan di-download. Selanjutnya, silahkan dibuka Google Colab-nya. Kita akan praktikum menggunakan Google Colab lagi. Oke, jadi untuk prakteknya kita seperti biasa menggunakan Google Colab. Nah, prakteknya seperti apa? Jadi di sini kita akan membuat sebuah data pipeline mengenai data penjualan produk Apple di iBox, Digimap, dan juga Erafone yang ada di website Shopee. Jadi, kita ingat kembali data pipeline itu prosesnya dimulai dari data source. Karena kita sudah punya judul, yaitu kita akan membuat data pipeline mengenai data penjualan produk Apple di toko iBox, Digimap, Erafone yang ada di Shopee. Berarti untuk data source, yang pertama, data source kita itu berarti adalah website Shopee, website toko iBox, Digimap, dan Erafone yang ada di Shopee. Itu adalah data source kita. Ini ya, jadi data source-nya. Nih, data source-nya berarti halaman website Shopee untuk toko Digimap, lalu halaman iBox di Shopee, dan juga halaman Erafone yang ada di website Shopee. Itu adalah data source yang akan kita pakai. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu extracting raw data. Untuk extract raw data, itu artinya kita akan mengambil data mentah dari data source tadi. Caranya bagaimana? Caranya itu bisa dengan menggunakan web scraping. Karena kebetulan web scraping sudah kita bahas di pertemuan kelima, jadi di pertemuan kali ini tidak akan saya bahas lebih detail. Jadi intinya setelah kita punya data source-nya, kita akan melakukan web scraping untuk mengambil data-data produk Apple yang ada di ketiga toko online ini. Di toko Erafone, iBox, dan juga Digimap. Akan kita ambil datanya, data nama produknya, harganya, dan jumlah terjual, dan diskonnya. Yang akan kita ambil dengan menggunakan cara web scraping. Web scraping-nya dapat dengan menggunakan Python seperti di pertemuan kelima atau dapat menggunakan extension browser. Teman-teman bisa, untuk pengetahuan aja ya, di sini ada extension. Nah, teman-teman nanti tinggal visit Chrome Web Store, lalu teman-teman cari namanya itu Instant Data Scraper. Itu dapat digunakan untuk proses pengambilan data. Web scraping juga. Nah, ceritanya kita udah nih selesai melakukan web scraping. Nah, hasil dari web scrapingnya itu apa? Hasil dari web scrapingnya itu adalah
dataset yang dapat teman-teman download dari link yang tadi sudah saya siapkan di PPT. Nah, jadi isi dari link ini, link dataset P6 ini, itu adalah file CSV hasil dari proses web scraping dari toko Digimap, Erafone, dan juga iBox. Bila teman-teman download hasil web scrapingnya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasil CSV dari proses extracting raw data. Kita sudah punya data dari toko iBox, Erafone, dan juga Digimap. Itu untuk proses extracting raw data. Itu dengan menggunakan web scraping dari data source-nya. Seperti itu. Nah, sudah masuk ke extract raw data. Selanjutnya kita masuk ke tahapan staging area, yaitu transformasi data atau data transform. Nah, untuk data transform di sini kita akan menggunakan Python. Jadi, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mengimport raw data yang tadi sudah diekstrak. Caranya, klik Files, lalu di sini ada Upload to Session Storage. Klik. Nah, lalu silahkan upload file CSV, iBox, Erafone, dan Digimap yang tadi udah teman-teman download. Itu file CSV hasil scraping gitu ya. Tinggal di open. Oke, tinggal tunggu prosesnya. Nah, ini udah terupload semua ya untuk file raw data yang akan kita transform. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan library yang akan kita gunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Nah, di sini kita pakai library seperti biasa, ada Pandas untuk manipulasi dan juga membaca data, lalu ada NumPy, ini juga dapat digunakan untuk manipulasi data dan perhitungan, lalu ada Matplotlib serta Seaborn yang dapat digunakan untuk tahapan data analisis, yaitu untuk visualisasi data. Itu untuk importing library-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga tadi, yaitu data transform. Apa saja yang kita lakukan di data transform? Pertama, di sini kita melakukan import ketiga dataset CSV tadi, di mana kita buat variabel Digimap untuk menyimpan file CSV dari toko Digimap. Lalu kita buat variabel iBox untuk menyimpan CSV dari toko iBox, dan variabel Erafone untuk menyimpan CSV dari toko Erafone. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tahapan pemahaman data. Seperti biasa, dengan menggunakan info, kita akan mencari tahu informasi-informasi dari masing-masing dataset kita. Yang pertama di sini kita akan mencari informasi dari dataset dari toko Digimap. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom nama produk, kolom harga diskon. Kolom harga diskon itu berarti harga setelah diskon. Lalu kolom harga produk berarti harga asli produk sebelum produknya dipotong diskon. Lalu diskon ini adalah persentase diskon dan jumlah terjual. Jumlah terjualnya ada berapa. Tapi di sini tipenya itu semuanya objek. Seperti itu. Nah, begitupun untuk yang toko iBox, kita cari infonya. Untuk kolomnya semuanya sama di sini, yang kita ambil dari scrapingnya itu adalah nama produk, harga diskon, harga produk, diskon, dan jumlah terjual. Untuk yang toko iBox dan juga yang toko Erafone kita cari infonya. Setelah itu, di sini kita akan coba melakukan manipulasi. Yang pertama, kita akan menambahkan
kolom nama toko pada masing-masing datasetnya. Nah, jadi pertama, di dataset Digimap, di sini kita akan tambahkan nama toko, kolom nama toko yang diisi dengan Digimap. Jadi, kita melakukan insert pada kolom yang pertama, kolom indeks ke-0, kita tambahkan kolom nama toko. Isi kolomnya itu adalah Digimap. Nah, ketika kita panggil, sekarang di dalam dataset Digimap itu sudah ada nama tokonya. Jadi kita udah tahu bahwa nama-nama produk ini dengan harga sekian itu adanya dari toko Digimap. Kita lakukan hal yang sama untuk toko iBox dan juga Erafone. Di sini kita masukkan nama toko iBox. iBox ya harusnya. Nah, jadi kita akan menambahkan nama kolom, yaitu nama kolomnya itu adalah nama toko, yang isinya itu adalah iBox. Jadi di sini ada kolom nama toko, isinya itu iBox, iBox, iBox. Untuk dataset iBox. Selanjutnya, di sini kita lakukan hal yang sama juga untuk toko Erafone. Jadi sekarang masing-masing datanya itu sudah diketahui sumbernya itu dari toko apa. Jadinya nanti bukan termasuk data duplikat. Karena meskipun nama produknya sama, tapi dia itu berasal dari toko yang berbeda. Jadi tidak akan menimbulkan data duplikat. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi di bagian data transform, kita ingat ulang data transform. Nah, yang dapat kita lakukan itu adalah penggabungan data salah satunya ya. Jadi, apa maksudnya penggabungan data? Tadi kan kita punya total 3 dataset ya yang kita peroleh dari data source kita. Dataset produk iBox, Digimap, dan juga Erafone. Nah, selanjutnya kita akan integrasikan, kita akan gabungkan ketiga dataset tersebut ke dalam satu data frame. Nah, integrasinya dapat dengan menggunakan concatenate. Di sini kita buat df nama variabel kita, yaitu dengan melakukan concat dari dataset Digimap, dataset iBox, dan juga dataset Erafone. Lalu indeksnya kita ignore aja. Nah, jadinya di sini ketika kita panggil, sekarang kita punya df, variabel df, yang isinya itu gabungan dari data Digimap, iBox, dan juga Erafone. Jadi selanjutnya dataset inilah yang akan kita pakai untuk tahapan-tahapan selanjutnya setelah kita gabungkan. Nah, baru setelah itu kita masuk ke tahapan data cleaning tadi ya. Kita cek lagi. Nah, di bagian data transform itu juga dapat dilakukan pembersihan data. Makanya di sini kita lakukan data cleaning. Data cleaning yang pertama di sini kita akan memeriksa null value atau memeriksa nilai yang kosong. Caranya seperti apa? Udah pernah kita pelajari, kita akan memeriksa df. df itu apa? df itu tadi ya, dataset gabungan dari toko Digimap, iBox, dan juga Erafone. Kita akan cek is null dan kita jumlahkan. Nah, inilah datanya. Terdapat cukup banyak data yang nilainya 0 di kolom harga diskon, dan juga jumlah terjual. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah punya nih jumlah data nolnya. Lalu kita cek baris mana aja yang memiliki nilai 0 supaya kita bisa paham penyebab dari data nolnya. Apakah dia memang data yang nilainya kosong, ada kesalahan input atau seperti apa. Nah, di sini kita print baris yang memiliki null values. Isinya itu adalah df yang ada nilai nolnya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ketahui baris yang memiliki nilai 0 itu ada di indeks ke-28, 30, 55. Lalu kita cek di sini.
Ternyata nilai nolnya itu yang pertama ada di jumlah terjual. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ada beberapa data yang memang tidak ada jumlah terjualnya. Nah, kayak gini. Dia nggak ada data terjualnya udah berapa. Nah, itu disebabkan karena memang produknya itu belum laku terjual. Jadi, produknya belum laku terjual, makanya di websitenya tidak dicantumkan jumlah terjual. Makanya dia tidak ada datanya ketika kita scraping. Lalu kita cek lagi di baris yang ke-30, indeks ke-30. Di sini kolom diskonnya 0, 6 katanya. Nah, itu berarti nilainya kosong. Kenapa dia bisa nilainya kosong? Karena ternyata produk tersebut sedang tidak diskon. Kalau misalkan produk yang nggak diskon, berarti di website itu kan nggak dicantumin ya persentase diskonnya. Makanya dia nilainya 6. Nah, karena dia tidak diskon, makanya dia nggak punya harga diskon. Karena memang tidak ada harga setelah dikurangi dengan persentase diskonnya. Hanya memiliki harga asli produk saja. Itu untuk penjelasan dari data nolnya. Jadi ternyata itulah penyebab dari nilai nol pada jumlah terjual, diskon, dan juga harga diskon. Nah, setelah kita pahami, baru kita bisa lakukan penanganan nilai null value-nya. Nah, karena tadi sebenarnya data-datanya itu nilainya valid, hanya memang tidak dicantumkan saja, makanya dia sifatnya none, maka jangan kita hapus, karena kalau kita hapus nanti kita akan kehilangan 300 baris data. Oleh karena itu, kita harus menangani nilai nolnya. Karena kita sudah paham, nah di sini kita bisa isi dengan nilai sesungguhnya. Nah, untuk penanganan nilai null value yang pertama di sini kita melakukan penanganan terhadap kolom diskon. Tadi kolom diskon itu bersifat none atau null disebabkan karena produk tersebut tidak diskon. Nah, karena produk yang nggak diskon, jadi nilai nolnya dapat kita ganti dengan 0 aja ya, 0%. Karena kan berarti produknya nggak diskon. Berarti diskonnya itu 0 gitu. Nah, makanya di sini kita ganti, kita fill. Nah, fill itu artinya kita akan isi nilai nolnya dengan 0%. Karena produknya itu nggak diskon atau diskonnya itu 0%. Seperti itu. Nah, selanjutnya di kolom jumlah terjual. Tadi nilai 0 pada kolom jumlah terjual disebabkan karena produknya itu belum laku terjual atau jumlah terjualnya itu adalah 0 karena belum ada yang beli gitu ya. Makanya di sini pada kolom jumlah terjual, jadi sini tuh DF, kolom jumlah terjual, kita isi, kita fill dengan angka 0. Jadi nilai 0 pada kolom jumlah terjual akan kita isi dengan angka 0. Nah, selanjutnya kita menangani nilai 0 pada kolom harga diskon. Tadi ya, kolom harga diskon itu nilainya 0 karena memang produknya itu nggak diskon. Kalau produk yang nggak diskon berarti harusnya harga diskon itu nilainya sama dengan harga produk atau harga asli produk. Karena dia nggak diskon berarti harganya memang harga asli produknya, yaitu sih harga produk. Makanya di sini kita ganti nilai 0 yang ada di harga diskon, kita ganti dengan nilai yang terdapat pada kolom harga produknya. Seperti itu. Jadi kan harga diskon itu adalah harga produk setelah diskon. Karena dia nggak ada diskon, maka kita isi dengan harga asli produknya. Kayak gitu. Nah, terus kita cek ulang nih, apakah masih ada yang nilainya 0, ternyata sekarang sudah nggak ada. Kita panggil lagi, DF-nya sekarang semuanya sudah terisi. Kayak gitu, untuk penanganan nilai nolnya. Nah, ini kita panggil lagi DF-nya setelah kita lakukan penanganan nilai 0. Dapat dilihat, sekarang udah nggak ada lagi yang none ya. Tadi di sini
Kalau jumlah terjualnya nggak ada, kita isi dengan 0. Kalau dia nggak diskon, kita ganti dengan 0%. Karena dia nggak diskon, berarti harga diskonnya sama dengan harga produk. Itu untuk penanganan nilai. Nah, selanjutnya kita melakukan konversi. Nah, bisa juga nih katanya di data transform itu kita bisa lakukan konversi format. Oke, kita lakukan konversi format data. Dapat dilakukan dengan menggunakan regular expression. Oke, apa aja yang kita lakukan konversi format data? Tadi kita ingat ya di bagian awal bahwa seluruh kolom pada setiap datasetnya, tipe datanya itu adalah objek atau string. Jadi di sini kita juga lakukan konversi format datanya agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama di sini kita lakukan konversi untuk kolom harga diskon dan harga produk. Nah, bisa dilihat di sini apa aja yang kita lakukan. Yang pertama di sini DF. Untuk dataset DF pada kolom harga diskon yang ada di kutip ini itu nama kolom ya. Kolom harga diskon kita ubah nilainya. Di sini kita lakukan replace karena dia itu tipe datanya string ya. Makanya di sini str replace. Apa yang kita replace? Kita akan mereplace titik menjadi kosong. Ini kosong ya, nggak ada spasinya. Jadi dia itu kosong. Kita replace titik menjadi kosong. Maksudnya apa? Jadi di bagian harga diskon, ya, angkanya itu dipisahkan oleh titik. Jadi 10 juta itu 10.249 titik, ada titik. Nah, di sini titiknya akan kita hapus. Setelah titiknya kita hapus, lalu tipe datanya kita ubah menjadi integer. Nah, karena dia kan awalnya string ya atau objek, lalu kita ubah menjadi integer. Begitupun dengan kolom harga produk. Di kolom harga produk itu masih terdapat titik di bagian angkanya. Di sini titiknya kita hapus, lalu kita ubah menjadi integer. Itu untuk konversi dari kolom harga diskon dan harga produk. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konversi untuk kolom diskon. Apa yang kita lakukan di kolom diskon? Di sini ya, jadi dataset DataFred DF, kolom diskon kita akan replace strip menjadi kosong. Ini kosong ya, nggak ada apa-apa, cuman kutip 2 aja. Jadi kita akan mengubah strip menjadi kosong. Maksudnya apa? Jadi di bagian diskon, nah di sini tuh ada diskon 32%. Ditulisnya itu minus 32% di websitenya. Artinya dikurangi 32% harganya. Jadi stripnya akan kita hilangkan. Nah, setelah itu, selain strip yang kita hilangkan, kita juga akan mereplace persen menjadi kosong. Jadi artinya di sini kita menghapus strip dan menghapus tanda persen. Setelah itu, kita ubah menjadi tipe datanya menjadi float. Nah, ini. Jadi kita hapus strip dan persennya, lalu tipe datanya kita ubah menjadi float. Oke, itu untuk konversi data pada kolom diskon. Selanjutnya kita akan melakukan konversi data untuk kolom jumlah terjual. Nah, di jumlah terjual ini cukup banyak yang kita lakukan. Yang pertama, di sini kita akan mereplace terjual menjadi kosong. Kita cek. Nah, jadi ternyata di kolom jumlah terjual itu ada kata terjual. Artinya udah 2,7 ribu terjual. Nah, jadi kata terjualnya di sini akan kita hapus. Setelah itu, di sini kita akan mengubah RB menjadi 00. Maksudnya apa? Maksudnya di sini sebagai contoh, di sini ada
2,7 ribu terjual. Nah, ribunya akan kita ganti menjadi 00. Jadi dia tetap 2.700 terjual. Kita nggak berubah nilainya gitu ya. Tetap 2.700. RB-nya kita ganti jadi 00. Kayak gitu. Nah, lalu setelah itu kita akan mengganti koma dengan kosong. Nah, contohnya yang tadi ya. Di sini kan ada 2.700. Nah, si komanya kita hapus. Jadi nanti angkanya itu jadi 2700. Lalu kita di sini juga ada plus. Itu di beberapa toko yang di iBox. Jadi dia itu ada tanda plus, misal 2,7 plus RB terjual kayak gitu. Nah, plusnya kita hapus, kita hilangkan menjadi kosong. Itu untuk kolom jumlah terjual. Lalu terakhir di sini jumlah terjualnya kita ubah menjadi integer formatnya. Jadi sekarang untuk kolom harga diskon, harga produk, dan jumlah terjual itu tipe datanya integer, sedangkan untuk kolom diskon tipe datanya itu adalah float. Nah, di sini kita panggil lagi nih data infonya, kita cek. Nah, sekarang kita punya 6 kolom. Kolom nama toko, tipe datanya objek, nama produk, tipe datanya objek udah sesuai ya, karena dia memang string. Lalu harga diskon sekarang tipe datanya integer, harga produk juga integer, diskonnya float, dan jumlah terjualnya integer. Jadi tipe datanya udah sesuai semua. Lalu kita cek juga nih, sekarang sudah tidak terdapat nilai 0. Semua datanya itu terdiri dari 670 data. Sudah tidak ada nilai 0 pada setiap kolomnya. Oke, kita panggil lagi nih DF-nya. Sekarang hasilnya sudah rapih, bisa dilihat udah nggak ada nilai 0 dan semua datanya itu formatnya sudah sesuai. Itulah untuk proses transformasi data yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita cek lagi, setelah masuk ke proses transformasi data, apa yang kita lakukan? Setelah transform data, selanjutnya itu adalah load prepare data. Data yang sudah kita transform selanjutnya akan kita load. Maksudnya seperti apa? Nah, tadi load data itu adalah proses terakhir yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam data warehouse. Contohnya disimpan ke dalam format CSV. Nah, oleh karena itu di sini di tahapan load data yang kita lakukan itu adalah menyimpan data yang sudah rapi, yang sudah bersih ke dalam format CSV. Tadi namanya apa? Nama variabel tempat kita menyimpan dataset yang sudah rapi itu adalah DF. DF akan, makanya di sini kita pakai DF, akan kita ubah menjadi CSV. Nama filenya apa? Nama filenya data apple clean.csv. Kita simpan ke dalam CSV untuk proses load datanya. Lalu kita masuk ke tahapan data warehouse. Tadi data warehouse itu adalah tempat penyimpanan datanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya di data warehouse ini teman-teman bisa klik files. Nah, lalu di sini udah ada data yang sudah rapihnya, boleh teman-teman download. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah di-download, teman-teman boleh simpan. Sebagai contoh, bisa disimpan ke Google Drive teman-teman. Jadi berarti data warehouse yang digunakannya itu adalah Google Drive, penyimpanan berbasis cloud. Itu untuk data warehouse. Jadi data warehouse itu data yang sudah di-load, kemudian disimpan. Disimpannya dapat di dalam Google Drive. Diunduh, lalu disimpan ke dalam penyimpanan yang lebih rapi. Itu untuk data warehouse. Selanjutnya, masuk ke tahapan yang terakhir. Setelah data warehouse adalah data analysis.
yang itu dianalisis lebih lanjut. Oke, nah ini sebagai contoh aja, untuk data analisis itu sebenarnya ada banyak. Misalnya data analisis yang dilakukan secara deskriptif, secara statistika, ataupun dengan menggunakan model-model lainnya. Nah, karena kita sebagai contoh sederhana aja, di sini proses analisisnya itu hanya dilakukan dengan cara visualisasi data saja. Nah, untuk visualisasi data di sini juga kita akan lakukan di Google Colab. Sebenarnya untuk data analisis itu dapat dilakukan dengan menggunakan BI tools. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk saat ini kita akan coba melakukan data analisis melalui visualisasi pada Python. Nah, apa yang kita visualisasikan? Di sini sebagai contohnya, kita akan memvisualisasikan jumlah produk antar toko yang kemudian nantinya akan kita visualisasikan menggunakan diagram pie. Nah, jadi di sini kita akan buat jumlah dari setiap tokonya, kita jumlahkan. Di sini ada DF nama toko. Jadi setiap data berdasarkan nama tokonya kita jumlahkan, kita hitung value-nya, lalu kita tampilkan dalam bentuk plot pie atau diagram pie. Nah, di sini kita atur persentasenya, jadi nanti persentasenya itu satu angka di belakang koma. Ini ukuran figurnya, lalu kita atur judulnya. Untuk judulnya itu adalah perbandingan jumlah produk per toko. Lalu kita atur color-nya. Ya, teman-teman silakan cari tahu ya untuk warnanya. Itu terdiri dari beberapa palet untuk SNS itu. Lalu setelah itu tinggal kita tampilkan saja. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata toko iBox memiliki jumlah produk paling banyak dibandingkan Digimap dan Erafone. Itu untuk data analisisnya. Jadi, kita sudah melakukan atau membuat sebuah data pipeline dari data penjualan produk Apple di iBox, Digimap, dan juga Erafone yang ada di website Shopee. Itulah contoh dari penggunaan data pipeline, mulai dari data source hingga menjadi sebuah data analisis. Untuk prakteknya sudah selesai, segitu saja untuk prakteknya. Lalu untuk presensi, seperti biasa silahkan diikuti codingannya dari awal, dari sini ya, dari import library hingga ke visualisasi data tadi. Lalu seperti biasa di-share, pastikan untuk general access-nya diubah menjadi anyone with the link. Lalu di-copy link, baru silahkan dikumpulkan linknya di Google Form yang sudah disediakan untuk presensi pertemuan 6. Oke, untuk praktikumnya sudah selesai. Di pertemuan 6 ini juga tidak ada tugas, cukup presensi saja. Jadi jangan lupa untuk diisi presensinya. Oke, sekian untuk praktikum pertemuan 6 dari praktikum Data Engineering. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.